Misalnya ada orang beli itu pengen diumumkan, nyumbang ke masjid, ke musala, diumumkan, jangan komen. Dia mau komen baik, dah saya tak nyumbang baik, yang ke alam. Daripada dia nyumbang betul. Biarin urusan amal mah urusan masing. Doakan saja, doakan. Alhamdulillah saudara kita. Tapi jangan memponis perasaan orang lain ya. Tidak boleh suudzon kepada orang lain. Malah kita yang rusak. Akhirnya kita ngasih kagak ngomongin orang aja. Baik, sebelum kita baca untuk mengambil nilai-nilai keberkahan dalam ini, kita awali dengan doa bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ftah alaina bihikmatika wansur alaina rahmataka ya dzal jalali wal ikram. Allahumma ftah lana bi futuhil arifin. An aliyin radhiyallahu anhu inna ashabal a'mali arba'u khisalin al-afu indal ghadabi wal judu fil usrati wal iffatu fil khalwati wa qaulul haqqi liman yakhafuhu au yarjuhu au hallahu ila Dawuda alaihi salam innal aqilal hakima la yakhlu min arba'i sa'atin yunaji fiha rabbahu wa sa'atin yuhasibu fiha nafsahu wa sa'atin yamshi fiha ila ikhwanihi alladzina yukhbiruna bi'uyubihi wa sa'atin fiha yukhalli baina nafsihi wa baina ladzatihal halali. Alhamdulillah, ini luar biasa. Kita udah ngelek-ngelek dari rumah, juga dibaca, juga diperhatikan. Tahu nggak ngelek-ngelek? Digepit-gepit, dibawa-bawa dari rumah, tujuannya mau ngaji. Padahal kata Nabi, orang yang ngaji meskipun tidak mencatat, tidak bawa pulpen, tidak bawa kitab, tidak menulis, cuman masang kuping, khairul laka min inti alfi raqabatin. Itu pahalanya jauh lebih besar dibanding dengan memerdekakan 1000 hamba sahaya. Itu luar biasa. Kalau satu hamba saya 10 juta kebebasan, kali 1000 1 miliar. Artinya orang sedekah 1 miliar aja itu tidak lebih baik kalau tidak pernah dalam hidup tidak tolabul ilmi. Tapi tolabul ilminya ada, sedekahnya ada, semuanya serba ada, alhamdulillah. Tapi ketika orang susah, orang miskin mau sedekah tidak ada,
duit kegablek urang pakaya eueum, tapi hayang sedekah teu bisa gampang ngaji karena pahala ngaji 1 jam lebih daripada 1 mili. Jadi orang berpikir tadi, ayo masuk ngaji itu sedekah untuk. Jadi rugi, ya. Nah, maka oleh karena itu, yang namanya sedekah tidak harus dengan harta. Teguh, kumaha betul kan? Makanya dalam Islam diterapkan ada berapa? 4. Pertama, malun, lamun boga mal, sumbangkan, bantu. Kalau dia nggak punya, dengan tenaga, ya, dengan tenaga. PRW kampung ayo, tuh bisa mantuan duit, tuh boga Islam, untuk make tenaga bae mantuan. Ayo kenal, sebab aja lu baru pikir, tenaga mah urang gawe, mau jadi naon? Bener nggak? Teboga keneh bae tenaga, atuh ngadoa. PRW hampura ieu duit teboga tenaga jeung geus kosrot ya. Geus ka ieu mah ngadoakeun bae di imah mudah-mudahan naon-naon hajatna kebutuhanna kan didoakeun kan. Jadi teboga kurang harta, teboga kurang tenaga, berikanlah doa. Itu. Jadi ulayana teu hiji-hiji aja. Kalau orang misalnya kayak kemarin lewat 10 Muharram ada 12 amalan. Ya di antara 12 amalan itu apa di antaranya? Sedekah, agunti kuku, ya nyukur kumis, puasa, musab anak, kepala anak ya, yatim. Mau balik mere duit nama musab nabe menang ganda. Musab anak yatim pahalanya besar. Kata Nabi, barang siapa mengusap kepala anak yatim 1 rambut yang terusap, maka Allah lipat gandakan 10 kali lipat pahalanya. Eta dina hiji rambut, kumaha lamun gondrong. Maka kuali anu santunan gara-gara mendengar hadis itu nyari anak yatim yang gondrong. Awas. Jadi alhamdulillah jadi kita intinya bahwa malam ini menggantikan sedekah, menggantikan tahajud, menggantikan zikir yang lain, bahwa orang 1000 rakaat juga tidak lebih baik sholat tahajud kalau tidak ngaji. Kita kalau ngaji jangan tahajud tekabur saja beda buruk gitu. Ayo ngaji mah kurang ngeunah balik ngopi. Tenang baca Pak. Namun ayah kadang-kadang aku balik kenyo. Jangan tebatal ieu, tanya Pak Haji ta. Ai sholat mah urang balik kenyo batal. Udah gitu pegel lagi kan? Ieu mah duduk manis, kopi dijieun, kue diber. Kita meulin teh ieu. Dugan dibere deuleuh. Kumaha coba? Ya, maka oleh karena itu enak ngaji mah sebenarnya mah duduk naik orang ngajan berejeun sakit pinggang belum tebel nyeureun meunang ganja. Karena setiap sesuatu yang Allah akan berikan nilai-nilai upah pasti harus ada lelah, harus ada capek. Jangankan di akhirat, di dunia orang hayang meunang duit atuh kudu digawe siapa duit hayang boga aya gawe embung. Mulana kitu tah. Ñu ngarep-ngarep bae ngomong. Alhamdulillah misteri habis bulan. Emang saya gawe henteu. Melah henteu, naon henteu hayang panen, ai batur mah ngarep-ngarep panen. Insyaallah alhamdulillah nanti bulan mulut panen. Emang siapa panen? Melah atuh ada wajan panen ditunggu karena menahan iman nyawa itu nenteu nungguan panen. Bulan suka pengen merek buat karung jen. Ya, baik hadirin jamaah rahimakumullah, ini menarik sekali di makalah yang ke-35 yang disampaikan oleh Amirul Mukminin Ar-Rabi'ah Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhahu. Bagaimana Ali berkata? Dalam perkataannya dia mengatakan bahwa amal yang paling sulit itu ada 4. Perhatikan, amal yang paling sulit. Apa sih amal? Pekerjaan, ya. Jadi beliau mengatakan inna ashabal a'mali arba'u khisalin
Ya. Ing satuhune angel-angele pagawean iku papat pirang-pirang perkara. Ngerti tuh? Ya. Jadi bahwa di antara amal yang paling sulit, pekerjaan yang paling males dilakukan itu ada empat. Ya. Yang pertama, amal yang paling sulit pagawean anu hese nyata memberi maaf ketika sedang marah. Oh, ngampura kemarin. Atau jadi pulang ke ngampura, atau sebenarnya sebulan dia karena ini mah yang dimaksud memaafkan ketika sedang naik darah, ketika memuncak emosi. Malah buktinya orang ngomong, ulah deketan, kayak kita istilah. Jangan deketin lagi emosi. Ntar aja, nanti kalau udah dingin. Saroba baru jangan ada bubur, tiupan heula tah timis. Makanya orang tua sering ngomong jangan makan bubur kepanasan. Nah, artinya ini juga orang kalau lagi marah ngomong apa saja itu enggak diterima. Tapi inilah yang paling sulit. Berarti kalau ada orang yang sedang marah, emosi, seketika bisa memaafkan, inilah derajat yang paling tinggi. Paling tinggi. Makanya sulit. Mungkin ada, tapi 1001. Sebab di mana-mana orang marah tidak seketika berubah jadi pemaaf. Tuh, ini sulit ini. Ya, ayo orang mah hade nak kesebar poe kan hade. Tentang mustahil sebenarnya. Setannya udah kabur. Tuh. Jadi ini kayak perkara ini memang sulit dalam kehidupan manusia. Memaafkan ketika orang sedang marah. Gak bisa. Yang kedua, bermurah hati ketika fakir. Orang susah tapi masih bisa sedekah. Ada mah ada tapi jangan. Maksudnya apa ini? Maksudnya tuh lihat, susah na bae bisa barang derek. Komo teuing lamun sugi, artinya dalam keadaan fakir dia masih bisa bermurah berbagi, apalagi jadi orang kaya. Itu patokan. Susah na bae masih bisa ngasih. Logikanya, apalagi kalau dia berada. Nah, apakah ini pekerjaan yang mudah? Bukan. Jalur lomba lomba kuat, ngajak sugih ke pelit baik, kamu miskin. Bener nggak? Sugih baik pelit, air miskin mah pelit wajar. Atau wajar kan saya taruh pelit kayak kamu gitu. Air Islam cepit, katanya sebelah lain. Kira-kira kan begitu. Saking susahnya sehingga tidak ada benda atau apa yang harus disedekahkan. Tetapi kalau orang kaya tidak sedekah, dianggap pelit lantaran kelihatan oleh manusia bahwa dia orang berada itu. Ya, maka ini luar biasa, pangkat yang sangat tinggi menjadi amal yang sangat jarang dilakukan adalah ini, orang fakir tapi bisa berbagi. Ini luar biasa. Ya. Kemudian yang kedua, yang ketiga, memelihara diri dari perbuatan haram ketika berada di tempat sepi. Orang sholat karena banyak yang melihat, ngaji banyak yang melihat, tidak maksiat karena takut ketahuan orang, artinya masih ada abdul minannas, saling pandang memandang di antara manusia. Tapi kalau orang di tempat sepi kan gak ada siapa-siapa, doang si kabayan, tau gak kabayan? Kabayan puasa, begitu aus tengah hari, dia nyebur ke kobak, tukang tengok, gak ada siapa-siapa, nyelam, minum di dalam air. Apa dia bilang? Punya gak ada yang lihat. Tapi kan di sini adalah orang yang memelihara dari perbuatan haram ketika berada di tempat sepi. Artinya walaupun tidak ada siapa-siapa, dia bisa memelihara perkara yang haram. Artinya karena yang ada di hatinya, takutnya, takwanya hanya kepada Allah. Jadi kalau takwanya karena manusia, ada unsur ria. Kita barang mere baik lantaran hayang ka alam geus deunam.
ulah di komen ya, jangan di komen. Misalnya ada orang beli itu pengen diumumkan nyumbang ke masjid ke musala, ayo diumumkan, jangan di komen. Dia mau di komen baik, dah saya akan nyumbang baik yang ke alam daripada dia nyumbang betul. Biarin urusan amal mah urusan masing. Doakan saja, doakan alhamdulillah saudara kita. Tapi jangan memponis perasaan orang lain ya. Tidak boleh suudzon kepada orang lain. Malah kita yang rusak. Akhirnya kita ngasih kakak ngomongin orang aja. Nah, jadi jangan si merek sasak terlihat diumumkan. Udah, biarin. Mau dia ngasih secentong, mau ngasih satu sak, mungkin itu kemampuan dia. Udah, gak apa-apa. Yang penting urusan dia mah bukan urusan kita, urusan Allah dan pribadinya. Makanya perlu belajar, perlu dinasehatin supaya apa? Supaya kita ngaji nashihul ibad ini mendapatkan siraman dan memberikan nasihat. Kalau siramannya masuk, insya Allah salah rehat. Dia mengatakan sehat, aku terarah asupan. Ya, kadang-kadang orang kapan itu dia ngaji terus diajarkan diundang sampai ke mesti gedekeun. Itu dia hese mesti umumkeun. Ayo ngaji, dia udah beungeun tadi ngaji. Ya, nah khawatirna kumaha ieu lamun sok tukang ngaji parahe aya ulah gantina. Kan gitu. Ya makanya urusan hidayah mah memang bukan urusan manusia. Akan tetapi urusan hidayah petunjuk adalah urusan Allah. Tetapi caranya yang harus kita cari, cara mendapatkan hidayah kumaha? Innama ya'muru masajidallah man amana billah wal yaumil akhir. Cara untuk mendapatkan hidayah dari Allah adalah mau meramaikan musola atau masjid taklim, namanya tempat ibadah. Itu cara untuk mendapatkan hidayah. Kudu daek kurang kamu sholat, kamu masjid. Itu ciri mendapat hidayah. Ayo daek kamu sholat. Di mana cara untuk dia dapat hidayah? Logikanya kan begitu. Kemudian yang terakhir adalah yang keempat. Kata Sayyidina Ali, amalan yang paling sulit mengatakan beliau sesuatu yang hak. Dia mengatakan sesuatu yang hak kepada orang yang ia takuti, seperti raja yang zalim. Ini yang paling sulit. Saya kalau ngomong di sini pecah. Tuh, rajanya, penguasanya zalim. Lalu dia orang yang paling dekat, seperti dulu dikisahkan di berbagai kitab cerita tentang Syekh Harun ar-Rasyid dan Abul Awas. Abul Awas terkenal menjadi penasehat raja. Tapi ketika dia menjadi penasehat raja, dia pernah berpikir keras. Apa dia bilang? Kata Abul Awas, ya Allah Gusti, aku enak ya jadi raja. Baju udah disiapin, kursi pang bagusna, minum paling enak, makan film enak, buah-buahan disiapin, apa saja dia punya keinginannya semua diturut. Sementara orang susah, rakyat yang balaksa sampai pecah-pecah ini tangannya lantaran bekerja keras. Akhirnya ada pikiran, kata Abu Nawas, kumaha carana ieu raja supaya bisa merasakan penderitaan rakyat. Raja supaya bisa merasakan penderitaan orang miskin. Akhirnya tengah malam masuk ke otaknya bahwa dia berpikir, Abul Awas sekali-kali ini raja harus dijual. Belum ada raja dijual. Bagaimana caranya? Caranya dia bujuk, dia rayu raja. Pagi-pagi dia ke istana. Assalamualaikum Sultan. Waalaikumsalam. Wih, sukanya bun, enak bun. Begini raja, saya malam itu mendapat ilham, bisa ngomong. Namanya nasihat raja. Ilham awam. Katanya kerajaan Tuan akan langgeng kalau Tuan mengambil barang pusaka. Tuh raja kan yang langgeng jadi raja, nanya, tertarik. Pusaka apa? Pusakanya ada di ujung gerbang. Nah, harus diambil. Yang ambil harus raja. Dan raja ketika mengambil pusaka
harus pakai baju cumpang camping, baju orang bangsa. Jangan pakaian kerajaan. Dulu kata raja. Oh siap, kata raja siap. Jadi raja cari baju yang bekas, yang bolong-bolong, topi kupluk, baju rusak, celana rusak, nggak ada orang satupun menyangka bahwa dia raja. Akhirnya cair, cair. Abu Nawas udah kontak, menjaman kori pakai WA mulanya. Siap, target sedang berjalan. Korban ke arah timur, anu pakai tudung bolong. Kira-kira kan begitu, ya. Akhirnya dia ternyata sepanjang raja berjalan ke ujung gerbang, dia sedang mengadakan transaksi. Udah sini cepetan, korbannya ini udah dekat. Akhirnya dia mah sasalama, rajanya suruh duduk di bonggo, di tubuh. Raja dijiwain kayak datang, anu bakal bawa keris pusaka. Nurut bayar aja kan belum? Duduk. Begitu udah diterima duitnya, kalau sekarang mah 30 juta menjual hamba sahaya. Udah dikantongin, cair. Tuh, mana jalan? Tuh, ada raja itu. Mana orang yang mau dijual? Itu di bonggo ke nongkrong. Oh, itu jalan mana? Gagah. Sama tuh raja. Begitu pulang Abu Nawas, 2 orang utusan Said juragan. Begitu sampai di samping raja, langsung dipegang tangannya. Apa kata raja? Apa? Lu tahu apa raja? Raja di mana? Si jual dia kain. Gak ada raja-raja, dia jual. Jadi dia ngaku raja, gak ada yang ditipu. Bukan suruh ngambil pusaka, tapi ternyata dijual raja. Dibawalah ke tempat markasnya. Begitu datang ke sana, suruh ngebelahin kayu bak. Musma kecet kalau guna malu, raja tuh pernah digawe. Dia protes raja, kalian ini kan tahu aku ini sultan. Alah, sultan naon dia dibeli wae. Sambil apa pakin kepalanya. Raja itu. Dia belah kayu, dia jemur makanan, kemudian dia cari rumput untuk kambing dan ternak, dikerjakan. Sampai ngomong, saya sebenarnya ini raja, saya ini raja. Allah raja, dia apa gawe? Saya ngain cepat turun. Akhirnya singkat cerita, istana geger bahwa raja hilang sampai 4 bulan, sampai dia benar-benar kulitnya rusak lah, hanya orang biasa enak di porsi istana. Ini suruh kerja ngeri jukut coba. Akhirnya diselidik, ada intel, ketemu bahwa memang raja dijual. Ditanya, raja, paduka yang mulia, siapa yang melakukan ini? Abu Nawas. Bangsat Abu Nawas. Akhirnya apa saudara? Akhirnya raja ngomong, jangan kalian yang mengotori tangan sendiri, aku yang akan menghukum Abu Nawas. Makanya nanti aku datang ke istana. Awas saudara dia koin Abu Nawas. Raja dijual. Begitu dapat informasi Abu Nawas bahwa raja udah ketemu, bahwa raja kembali ke istana, pusing Abu Nawas. Bolak-balik ke dalam rumah. Saya bingung dia, karena itu Abu Nawas orang yang paling banyak akal. Lagi bolak-balik istrinya, Pak, kayak orang kata limbong. Lagi itu, aing bingung raja bisa balik yo. Waduh, aing mana sih aing yo? Apa kata istrinya? Atau abang ngobrol, raja dijual, kan dia mau beli emas, promo. Aing ngelakukan penipuan kan jual raja, lantaran dia bakal hayang, karena mau menjaga. Makanya kita salah kita jadi pejabat, korupsi segala naon, gara-gara pinter kalau kita hayang. Kalau hayang mobil mewah, hayang 5 gedong, akhirnya kan korupsi salah kita. Eleh baik kan, sana jadi kumis baklang, jawara, ini kan eleh. Gitu ya. Singkat cerita, terdengar raja sudah ke istana, terus dia dapat apa lagi. Nah sekarang begini, besok pasti dia kesini beserta para menteri dan para pejabat. Saya pasti dihukum, kata Abu Nawas. Bagaimana caranya? Nah, wari gimana? Kata Abu Nawas, ambil bawang sama jeruk, semprot mata dia. Terus nangis. Saya tutupin pakai kain, pura-pura mati.
Wah, nurut aja istrinya. Istrinya pakai bawang disemprotin biar keluar air mata. Disemprot sambil dia nangis. Nah, dia ditutupin, sudah ditutupin. Raja datang, sama penggawa. Kata raja, begitu turun dari kuda, innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Kapan dia matinya? Tadi malam. Nanti podar jelas ya. Mau dimatiin malah mati dulu. Apa kata raja? Apa pesan terakhir? Apa wasiatnya? Kata istrinya, begini raja, tadi sebelum meninggal dia pesan wasiat, dia hanya satu wasiatnya. Dia hanya minta dimaafkan, hanya minta diampunkan dari segala dosanya karena berani-berani ngajual raja. Raja duduk di samping Abu Nawas ngomong begini, wahai Abu Nawas, apa yang menjadi dosamu, apa yang menjadi kesalahanmu, hari ini aku bebaskan, aku maafkan. Bangun dia, aku nuhun. Akhirnya kan kalau raja udah ngomong nggak bisa diulang karena bahasa raja adalah hukum. Oh, pinter, makanya mau ditewak ya karena udah diampuni, udah dimaaf. Ketemu aja tuh. Nah, bukan saya diulangi karena kata-kata sultan, kata-kata raja adalah sabda sebagai hukum, nggak bisa diulang. Kalau udah AA, kalau udah BB, tertipu juga raja. Akhirnya kan udah dihukum dia. Gara-gara udah dimaafkan. Nah itu, ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Oleh karena itu tujuan daripada tadi Abu Nawas bukan dia cari duit menjual raja, bukan. Intinya apa? Intinya agar dia melalui kejadian itu supaya lebih tanggung jawab, supaya dia bisa adil, supaya bisa merasakan penderitaan rakyat. Lalu dijual terbelahan suruh, ternyata berarti rakyat saya sehari begini. Berarti rakyat saya sehari-hari capek mengeluarkan keringat akan berpikir raja itu bener kayak Abu Nawas ini dijual. Kita sadar supaya lebih sayang kepada hambanya, kepada masyarakatnya, kepada rakyatnya, sehingga dia bisa mengetahui ternyata penduduk yang susah seperti ini capeknya, seperti ini usahanya, sehingga dia jangan duduk-duduk manis di dalam istana seperti itu. Ya, inilah hadirin jamaah rahimakumullah, tentunya mohon maaf keterbatasan waktu, mungkin ada sesi tanya jawab. Bagi yang ada pertanyaan, saya mohon maaf. Mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Dan Allah wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.